Halo kawan-kawan semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel Dr. Kartika Info. Obrolan santai membahas diet sehat. Time for a love potion, little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion. Baik, sebagai perkenalan, saya adalah seorang praktisi kesehatan. Namun, perlu digarisbawahi, saya bukan ahli gizi ya. Oke. Saya juga pernah menjadi konsultan diet sehat, salah satu produk herbal terkemuka. Dan di sini saya ingin sharing ilmu mengenai menu diet sehat. Obrolan santai kita ini sembari menemani saya santap siang ya kawan-kawan. Jadi saya persilahkan kawan-kawan di sini untuk mengintip apa sih menu santap siang diet saya kali ini. Oke, semoga bisa jadi contoh acuan menu kawan-kawan ya. Halo, assalamualaikum. Sebelum memulai, kita pesan makanan dulu ya sobat. Ini menunya. Oke, pilihan menu diet siang kali ini jatuh kepada ice cocktail dan mie capcay ayam. Ya, di sini kawan-kawan bisa melihat ya komposisi dari mie capcay ayam itu sendiri terdiri dari makanan pokoknya yaitu mie ya. Mie sebagai bahan makanan utama di sini. Kemudian ada sayuran sebagai toppingnya, dimulai dari wortel, ada tomat, ada kol, kembang kol, kemudian sawi hijau, kemudian ada jagung muda, brokoli, kemudian jamur kancing, dan juga disertai dengan daging ayam filet. Ya, di sini bisa dilihat semuanya ya. Ya, kemudian di sini untuk ice cocktailnya terdiri dari berbagai macam buah-buahan. Dimulai dari buah ceri di bagian atasnya ya. Kemudian ada juga nata de coco, kemudian ada jeruk dan buah persik atau buah peach. Oke. Baik, sembari kawan-kawan menemani saya santap siang di sini, silakan kawan-kawan di rumah ya, dimanapun kawan-kawan berada, menyaksikan edukasi program diet sehat yang telah saya siapkan. Oke? Baik, kita mulai saja ya. Silakan disimak. Oke. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan niat. Ya. Jadi kita harus meluruskan niat kita dalam rangka mencapai tujuan. Misalnya, 1. Meniatkan untuk menjaga kesehatan. Jadi melakukan program diet dalam rangka menjaga kesehatan tubuh ya, agar tetap sehat dan terjaga. Atau misalnya yang kedua, niat yang kedua, untuk menjaga estetika di depan suami misalnya. Nah, jadi
Kira-kira seperti itu. Jadi luruskan niat dulu yang pertama ya. Jika niatnya baik, insya Allah hasilnya pun bisa akan baik. Oke. Kemudian yang kedua, itu kita harus punya target ya. Target tidak boleh terlalu tinggi, tapi jangan terlalu rendah juga. Contohnya jangan menargetkan misalnya dalam waktu sebulan ingin turun berat badan 10 kilo gitu. Jangan seperti itu, jangan terlalu tinggi ya. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi, tapi jangan juga terlalu rendah. Nah, kita ambil contoh misalnya, target sebulan ingin turun berat badan 2 kilo misalnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi, jika kita mentargetkan dalam waktu sebulan 2 kilo, berarti estimasi pencapaian dalam waktu seminggu itu kira-kira kita harus mencapai turun berat badan 0,5 kilo 1 minggu. Ya. Tujuannya apa? Agar kita bersemangat untuk menjalani program diet ini dan untuk mencapai tujuan kita, yaitu mencapai berat badan ideal yang kita inginkan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis makanannya, ya. Seperti biasa, menu harian kita hendaknya memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Jadi seperti itulah jenis makanan yang harus kita asup ke sehari-harian selama menjalani program diet sehat ini, ya. Harus ada yang namanya makanan pokok, harus ada yang namanya lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu, ya. Jadi usahakan tidak terlewat satu pun, oke? Ya, di sini saya akan membawa kawan-kawan untuk lebih membahas detail mengenai jenis-jenis makanan apa saja yang tetap termasuk 4 sehat 5 sempurna, tapi tetap oke dan merupakan bahan makanan pilihan dalam rangka menjalani program diet sehat ini, ya. Oke, yang pertama-tama kita bahas di sini adalah mengenai makanan pokok. Baik, di sini saya akan memberikan 5 kata kunci sebagai menu pilihan untuk makanan pokoknya. Mohon diingat ya kawan-kawan. Yang pertama yaitu nasi merah. Oke. Yang kedua yaitu umbi-umbian. Ya. Yang ketiga yaitu pasta. Yang keempat adalah bihun, yang kelima mie. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang kita bahas masing-masingnya. Terutama tentang umbi-umbian, pasta, dan mie. Oke, dimulai dengan umbi-umbian, ya. Nah, jenis umbi-umbian yang dianjurkan diantaranya yaitu singkong, ya, kemudian talas, kemudian sukun, dan juga kentang. Tetapi perlu digarisbawahi, khususnya untuk kentang itu tidak boleh berlebihan, ya. Dalam satu kali makan cukup 1 buah kentang ukuran sedang, dan itu pun diracik atau dimasak menjadi mashed potato, ya. Dan cara membuat mashed potatonya ini itu pun tanpa ditambah susu, mentega, daging, keju sama sekali. Jadi cukup ditambah garam, merica sebagai penyedap rasa saja. Ya, boleh ditambah kaldu ayam, tapi tidak selain itu. Oke? Ya. Sekarang ke pastanya, ya. Nah, pasta yang berupa bisa spaghetti, fettuccine, fusilli, pan, dan lain sebagainya itu boleh,
tapi dengan syarat cara memasaknya pun harus al dente ya. Jadi tidak terlalu lama ya. Memasak secara al dente itu sekitar 10 menit lah ya. Jadi merebus pasta cukup sekitar 10 menit. Oke. Nah, begitupun dengan mie ya. Cukup merebus mie dalam waktu 3-5 menit. Sudah, tidak boleh terlalu lama. Oke. Hindari mie instan. Ya, sebisa mungkin hindari mie instan. Nah, bisa sebagai contoh seperti menu santap siang yang saat ini saya sedang nikmati ya. Sekarang kita lanjut lagi membahas tentang lauk pauk ya. Nah, saya akan memberikan 6 kata kunci untuk pemilihan bahan makanan lauk pauk. Nah, yang pertama yaitu hindari daging merah ya. Yang kedua, hindari jeroan atau organ dalam. Yang ketiga, hindari seafood atau makanan yang bersumber dari laut. Yang keempat, hindari makanan yang digoreng. Yang kelima, hindari makanan yang mengandung mentega. Yang keenam, hindari makanan yang diracik dengan santan. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari masing-masingnya, terkecuali organ dalam ya. Oke, kita mulai dari daging merah. Ya. Daging merah itu berarti seperti daging sapi, daging kerbau, kambing, dan sebagainya. Ya. Untuk seafood atau makanan laut itu lebih ke udang-udangan, kemudian lebih ke cumi, kepiting, kerang, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ikan laut masih oke lah ya. Nah, untuk makanan yang digoreng hendaknya jika menggunakan minyak untuk memasak itu lebih ke minyak baru ya kawan-kawan. Kalaupun digoreng cukup 2 kali pemanasan. Kemudian untuk makanan yang mengandung mentega sebaiknya dihindari ya. Sebagai gantinya, sebagai alternatif bisa digunakan margarin ya. Kemudian santan. Nah, hindari pemakaian santan dalam memasak makanan. Jadi tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung santan, termasuk krimer nabati ya. Nah, untuk sayur-sayuran tidak terlalu beda dengan lauk pauk ya. Hindari sayuran yang dimasak dengan menggunakan santan. Dan juga untuk penyedap rasa, jika kawan-kawan ingin mengganti pemakaian MSG dalam penyedap rasa makanan sayur dengan menggunakan gula, itu sebaiknya tidak juga ya. Jadi lebih baik untuk penyedap rasa cukup menggunakan garam, kaldu ayam, atau merica jika dibutuhkan. Seperti itu ya. Demikian video diet sehat yang pertama ini saya tampilkan di sini ya. Semoga bermanfaat. Sampai sejauh ini cukup paham ya kawan-kawan ya. Untuk tips-tips diet sehat lainnya akan saya coba tampilkan lagi di video yang berikutnya, yaitu diet sehat kedua ya. Jadi please, jika kawan-kawan mendukung channel ini untuk berkembang, mohon klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya. Please klik like dan komen dan nantikan video-video yang berikutnya dari channel Dr. Kartika Info. Oke, salam. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.